Halo Nawa-Nawa, jumpa lagi di Jagongan Kreatif. Tapi ini sebenarnya agak apa ya, kita itu akan menelisik gitu ya, menelisik di balik industri kreatif yang sedang berkembang di Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang. Ternyata menyimpan fakta yang agak bikin terkejut ya. Ternyata ada apa ya, dampak ikutan gitu ya, dampak terkait dengan industri kreatif yang sudah berkembang, yaitu tingginya dispensasi pernikahan anak. Wah, ini merupakan hal serius ya yang harus kita pahami dan kita ngerti bersama terkait dengan fenomena ini. Nah, untuk membahas hal tersebut langsung saja dengan ahlinya nih. Nggak mungkin saya membahas sendiri, yaitu dengan Ibu Budiati MPD, yaitu sekretaris dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, dan juga Ibu Nurul Alamah dari Penyuluh KUA Kecamatan Wajah. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Budiati? Alhamdulillah baik. Agak sedikit capek. Wah, capek nih, tapi iya. Tapi tetap semangat Ibu. Semangat. Pasti harus semangat. Untuk perlindungan anak semangat. Wih, mantap, luar biasa. Ya, jadi Nawa-Nawa, hari ini kita akan sedikit mengulik ya. Sebenarnya kok bisa ya di Malang atau di Kabupaten Malang ini ya, Malang Raya khususnya Kabupaten Malang, ada kalau di datanya itu Bu ya, kita cek di 2022 itu ada 1.393 kasus di Kabupaten Malang dan 936 kasus di 2023. Ya memang menurun sih, tapi tetap aja 900 wajar ya kan. Lagi kita ngomong 900 itu banyak. Nah, itu kok bisa sih Bu terjadi seperti itu, karena apa sebenarnya? Jadi gini, benar, jadi angka-angka dispensasi kawin itu yang terdata ya berarti. Ya, jadi ya, anak yang mengajukan dispensasi kawin. Tapi sebenarnya juga persoalan anak itu seperti fenomena gunung es. Jadi memang kadang itu muncul di permukaan hanya itu, akan tapi di bawahnya itu sebenarnya bisa jadi ketika dia tidak lapor dan sebagainya itu banyak ya. Nah, kenapa seperti itu? Memang persoalan anak itu kan dipicu apalagi kalau terutama dengan perkawinan anak ya. Ketika kita diskusi dengan kabupaten, apalagi ada di Malang dan juga di Jember ya, ini kita dengan program Berani 2, ini program ini kan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur didukung oleh UNICEF dan pemerintah Kanada, memang memfasilitasi kabupaten yang itu tinggi dispensasi kawinnya. Di antaranya adalah yang Kabupaten Malang dan kita ada juga di Jember. Nah, sebelum kita melakukan program ini kan tentu kita berdiskusi, ber-FGD dan sebagainya. Memang salah satu pemicunya itu adalah faktor penyebabnya itu adalah ada budaya, juga ada kemiskinan ya, juga pengasuhan yang itu tidak baik karena keterbatasan pengetahuan pengasuhan, juga pendidikan dan juga kemiskinan. Nah, bahkan ada yang memotret atau menginformasikan itu karena dia terjerat hutang orang tuanya. Jadi karena terjerat hutang orang tuanya, maka ada yang ingin mengawini, maka itu diserahkan. Itulah derita anak-anak Jawa Timur, utamanya juga termasuk di Malang. Karena budaya-budaya itu sebenarnya kami juga ini harus ada gerakan ya, budaya-budaya yang itu melibatkan anak, apalagi yang merugikan anak dan menjatuhkan anak di dalam kasus-kasus kekerasan, itu harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Jadi jangan hanya misalnya kebiasaannya saja menyenangkan orang dewasa, tapi dia anak-anak menjadi korban. Benar, nanti ketika itu kita
kulik gitu ya, dia bilang anak-anak juga suka. Tidak seperti itu, karena kesukaan anak-anak itu harus diberi pengertian. Kalau memang apa itu membawa dampak mereka ke masa depan yang suram misalnya, apalagi dia tidak mau sekolah dengan ikut budaya, salah satu budaya itu, dan juga dia misalnya akhirnya jatuh pada ada kekerasan seksual dan sebagainya, yang itu ketika didiskusikan, ternyata di kabupaten di desa-desa itu menginformasikan salah satunya adalah ada budaya bantengan itu loh. Waduh. Nah ini makanya bantengan, berot. Saya tidak menyalahkan budayanya. Itu memang untuk kebersamaan, mungkin untuk mengangkat wisata. Tapi jangan ada yang dikorbankan. Misalnya anak-anak sampai tidak sekolah, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual sehingga dia akhirnya harus jatuh kepada perkawinan anak dan sebagainya. Nah ini itu kan juga harus kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Nah tentu kan kalau gitu kan mungkin ada Bu ya beberapa contoh ya. Mungkin saya belum ke Bu Nurul dulu ini, masih ke Bu Budiati ya. Jadi gimana Bu kalau penanggulangannya yang mungkin di di lingkungan itu, di lapangan itu, gimana sih Bu caranya untuk biar tidak melibatkan, itu benar juga ya, melibatkan anak itu tadi ya, itu gimana ya Bu ya caranya? Nah ini juga harusnya ada goodwill dari pemerintah ya. Kalau ada budaya semacam itu harus ada mekanisme atau kebijakan yang dibangun. Jadi ada budaya itu, tapi ketika merugikan anak maka mungkin ada regulasi yang itu mengatur. Misalnya ini tidak boleh melibatkan anak sekian jam. Terus juga diatur, misalnya saya tadi diskusi ada yang 3 hari gitu ya, ada yang 3 hari, 2 hari lah. Ketika anak berada di pengasuhan tidak di rumah selama 2 hari, 3 hari, 1 hari, itu sangat resiko sekali. Anak sangat rentan mendapatkan kekerasan karena tidak ada pengawasan dari orang tua. Ya, pengawasan dari orang tua. Ada di situ orang tua, tapi kan kita tidak tahu dia punya perspektif anak enggak. Apakah malah dia memperkerjakan, apakah malah dia mengeksploitasi itu kan. Nah, ini yang itu makanya harus diatur. Satunya adalah dengan regulasi. Harus ada aturan. Itu yang pertama, mengatur budaya itu atau mengatur apapun yang itu merugikan anak, tidak hanya budaya bandengan aja ya. Nah, yang kedua, pencegahannya juga bagaimana aparat, orang tua, juga semua lini masyarakat itu diedukasi bahwa anak itu harus dilindungi. Tidak bisa misalnya anak itu menjadi hak milik. Kan ada yang mengatakan anak itu hak milik. Ini anak-anakku sendiri kok mau tak apain, nggak begitu. Kalau dia memandang anak itu amanah, maka harus dijaga dengan baik. Tidak terus malah dijerumuskan di dalam misalnya praktek-praktek pekerjaan, praktek-praktek kegiatan, praktek-praktek budaya yang itu membahayakan dia. Dan yang ketiga itu tadi harus diatur mekanisme pelaksanaan apapun yang itu merugikan anak. Nah ini memang harus semua bergerak, tidak hanya misalnya dinas DP3A yang itu tentang perlindungan anak, tidak harus itu. Karena ketika anak itu menjadi korban apapun ya, korban kekerasan seksual, korban kekerasan fisik, psikis dan sebagainya, yang pasti berlanjutan pendidikannya pasti dia tertunda, kesehatannya, terus belum perlindungannya dan sebagainya. Ini yang memang perlindungan anak itu sebenarnya menyatukan kita bersama untuk bagaimana bergerak sama-sama menyuarakan bahwa anak itu harus dilindungi, dan anak itu kan nanti kita itu sudah tua ya, setelah ini kan siapa yang mau menggantikan? Kalau dia tidak difasilitasi dengan baik, tidak generasi penerus ya Bu ya? Generasi penerus. Betul. Nah ini nyambung tadi kan kaitan dengan tataran kebijakan pemerintah, DP3A dan orang-orang di sekitar kita. Lah kalau kan yang di lapangan salah satunya adalah Bu Nurul ya Bu ya. Jenengan dulu sebelum diwajak di Poncokusumo. Nah itu apa Bu yang jenengan temukan di lapangan itu, dan gimana cara untuk kalau bisa mengenolkan ya itu gimana Bu? Jadi
kita kan bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kebetulan, alhamdulillah, pemerintah kecamatan itu bekerja sama dengan KUA. Jadi setiap desa itu harus ada sosialisasi cepat. Apakah itu cepat? Cegah pernikahan anak. Jadi alhamdulillah kita sudah berjalan. Ada beberapa desa, karena di Poncokusumo itu kebetulan ada 17 desa dan itu terbesar. Dan masyarakatnya kan di sana pegunungan, Mas. Mungkin dingin gitu. Dingin ya. Mungkin dingin. Jadi kita sosialisasi ke desa-desa itu lewat PKK, tapi bukan hanya itu saja. Jadi kita melaksanakan juga sosialisasi ke jamaah-jamaah tahlil, ke jamaah muslimat. Kebetulan kita juga punya program setiap Jumat itu teman-teman yang laki-laki, kita yang laki-laki melaksanakan khutbah di masjid-masjid. Setelah khutbah itu ada sedikit 7 menit untuk pemberian ceramah dan sebagainya itu. Lah nanti setelah itu bagi yang kita penyuluh perempuan, kebetulan karena 4 orang yang penyuluh perempuan 4 orang, kita ke jamaah-jamaah tahlil. Seperti itu kita. Nanti untuk pencegahan. Iya, untuk pencegahannya. Seperti itu. Memang untuk berot ini gimana karena di situ anak-anak kalau dia jadi pemain utama, dia akan mendapat uang dengan apa itu namanya kados sawer. Ya, dapat sawer, Mas. Mungkin orang tuanya juga jadinya bangga Waduh. Dan kebudayaan itu juga bukan dari itu saja, Ibu. Dari kebudayaan seperti kebetulan di desa di desa-desa Poncokusumo itu kebanyakan masyarakatnya kalau anaknya sudah umur 16-17 sudah diminta orang. Diminta orang untuk dinikahi. Itu kalau nggak diberikan takutnya dia perawan tua. Jadi perawan tua. Dan tetangga-tetangga itu pada ngomong gitu. Gitu ya. Jadi makanya malah saya dengar dari salah satu desa di Poncokusumo itu, kalau anak laki-laki sudah membonceng anak perempuan dan sudah dibawa kemana-mana, itu langsung dipanggil sama orang tua si perempuan itu diminta untuk bertanggung jawab. Dan itu tidak melihat apakah dia sudah waktunya menikah apa belum. Kalau sudah begitu kan, ya bisanya nggak cuma sosialisasi. Iya, benar. Dan ini untuk calon-calon manten. Bimbingan calon-calon manten itu atau kita singkat binwin. Binwin itu telah kita laksanakan selama 2024 ini. Kan kita harus binwin mandiri. Jadi mandiri itu tidak ada biaya dari manapun. KUA mengadakan binwin karena pernikahan di KUA Poncokusumo ini juga tinggi. Angka pernikahan tinggi. Terus binwin itu kita kumpulkan. Nanti ada orang yang daftar, Pak Mudin daftar, kita kumpulkan setiap hari Rabu kita ada binwin untuk calon-calon manten. Itu baik yang dispensasi maupun yang biasa saja ya? Iya. Gitu. Siap. Begitu juga bagi yang sudah duda atau sudah sudah janda. Jadi kita tidak lihat backgroundnya, umur berapa, semuanya setiap hari Rabu jam 10 setelah pemeriksaan data-data. Kalau di sana istilahnya jombloan. Terus itu ada binwin sebentar, cuman 1 menit, 1 jam. 1 jam itu, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pihak Puskesmas dan juga PLKB Kecamatan Poncokusumo, dan semuanya itu secara gratis. Gratis ya? Iya. Berarti sampai masuk ke jamaah tahlil, sampai ke khutbah Jumat, sampai gitu-gitu ya? Iya. Tapi kalaupun itu tidak didukung masyarakat ya sulit ya, Bu ya. Memang harus butuh
dukungan masyarakat. Ya, ya. Nah, sebenarnya kita kembali lagi ke Bu Budiati ya, terkait dengan peran dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur ini sebenarnya apa saja Bu terkait dengan kasus ini? Kan tadi di lapangan sudah diselendrehkan tuh masalahnya apa saja dan bagaimana cara mendekatinya. Gimana Bu perannya? Ya. Jadi prinsip dari perlindungan anak itu kan cegah dan respon. Jadi mencegah pada anak-anak yang itu belum menjadi korban supaya tidak menjadi korban dan merespon ketika anak-anak menjadi korban, karena kan tidak bisa kita pungkiri kadang juga ada korban anak yang itu mendapatkan pelecehan dan sebagainya. Nah, peran dari Lembaga Perlindungan Anak atau sebagai lembaga masyarakat ini memang peran kita itu yang untuk di program Berani 2, meskipun dengan program Berani 2 dan dengan program perlindungan anak yang lainnya, karena persoalan itu kalau di kita itu kan yang awal itu kadang juga masalah kebijakan ya. Jadi di kita itu tidak hanya langsung seperti kegiatan hari ini untuk penguatan lembaga layanannya ketika untuk melayani anak-anak jadi korban, tapi bagaimana di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kita itu juga menfasilitasi, mengadvokasi tentang kebijakan supaya tidak merugikan anak. Ya, kebijakan-kebijakan perlindungan anak. Yang selanjutnya adalah juga hari ini wujud implementasinya adalah mengkapasitasi SDM, baik itu SDM pengelola lembaga penyedia layanan untuk curhat untuk anak, untuk konseling, untuk penanganan anak, itu kita kapasitasi. Juga penyamaan persepsi sebenarnya anak ini harus dilindungi yang seperti apa, dan Bapak Ibu mempunyai kapasitas apa. Jadi istilahnya ini ada kapasitasnya tentang bagaimana penyamaan persepsi. Kadang kan lembaga penyedia layanan itu nggak ngerti sebenarnya anak itu umur berapa sih ya. Nah, anak itu kan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 35/2014 itu kan 0 sampai 8 sebelum 18 tahun. Jadi ketika itu lebih dari 18 tahun itu sudah tidak anak. Tapi selama 18 tahun ke bawah itu masuk di ranah perlindungan anak. Nah, jadi kita kapasitasi, kita harus sama dulu, sama persepsinya. Tapi juga bagaimana tentang pengertian hak anak. Jadi pemenuhan hak anak. Kadang kita di dalam diskusi kita juga menginformasikan sebenarnya kalau dia itu umur 16 tahun dia sudah dikawinkan, anak atau bukan. Itu ada yang bilang bukan karena dia sudah kawin, ada yang masih anak. Nah, itu sebenarnya ukurannya adalah di Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun dia sudah menikah, itu tetap dia anak. Karena hak anak itu melekat di situ. Umur. Ya, jadi ya melekat di umurnya. Jadi hak anak itu kan bagian dari hak asasi manusia. Jadi harus dipenuhi dan dilindungi. Makanya persoalan-persoalan kalau putusnya perkawinan anak pasti dia putus sekolah pasti. Nah, ini penguatan kapasitas hari ini yang kita undang juga pihak sekolah. Seringkali persoalan yang di sekolah ketika anak sudah menikah, ketika anak hamil dan sebagainya itu seringkali dikeluarkan. Padahal anak ini harus masih tetap dia mendapatkan haknya pendidikan. Maka dengan penguatan kapasitas seperti ini, ternyata tidak boleh mengeluarkan. Jadi strateginya bagaimana ya? Boleh dia masih tetap diakui sebagai murid di situ, tapi mungkin belajarnya boleh di rumah. Ada yang bahkan kurang 3 bulan dia lulus. Nah, ini kan sangat merugikan anak ketika dia ada persoalan itu dia dikeluarkan. Maka tadi yang juga dari Dinas Pendidikan, maka strateginya adalah boleh ujian di rumah, diantarkan di rumah. Dan ini kan kondisi yang ada dispensasi itu tadi ya. Karena memang kita tidak bisa misalnya menyalahkan saya sendiri kayak gitu, itu nggak bisa. Karena memang anak itu kadang menjadi korban itu bukan salahnya dia juga. Sebenarnya anak itu tidak ada yang salah, Mas. Yang salah itu orang tuanya, orang dewasa yang di sekelilingnya. Karena ketika orang tua itu tidak mengasuh dengan baik, menelantarkan, bahkan
mendorong untuk tadi Nah, iya. mencari uang Iya, gitu ya. benar. Itu sudah eksploitasi dan itu sebenarnya ada sanksinya. Harusnya. Nah inilah makanya kan upayanya itu harus ditegakkan apa aturan. Iya. Ada sanksinya sebenarnya. Dia itu termasuk mengeksploitasi anak. Kalau dia mengambil anak untuk melakukan salah satu budaya seperti itu, tapi orang tuanya sedang menikmati itu namanya eksploitasi. Benar. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Upayanya ada seperti peran-perannya. Benar. Sebentar. Jadi peran itu kan ada yang di masyarakat juga ya. Iya. Di masyarakat itu kan ada yang tadi lembaga masyarakat. Jadi peran lembaga pendidikan, peran juga dari dinas yang itu mengambil kebijakan. Beda ya Mas. Kalau persoalan anak itu kan kompleks ya. Iya. Contoh dia menjadi korban perkawinan anak. Itu kan bagaimana keberlanjutan pendidikannya? Iya. Bagaimana kesehatannya? Dia itu kan belum siap ya reproduksinya untuk melahirkan. Terus bagaimana dengan emosinya? Iya. Benar. Ya, traumanya. Belum lagi kalau nanti dia itu jadi kawin pada anak itu, ketika anak ada persoalan dia dikawinkan itu tidak menyelesaikan masalah. Iya. Bahkan bisa menambah masalah, baru, karena tidak ada kesiapan, maka tidak ada pertengkaran, ada KDRT, jadi dia tumpuk-tumpuk akhirnya, menjadi bisa korban 1, 2, ketiga kalinya. Aduh, Nah ngeri. inilah makanya anak itu tidak bisa yang menangani satu lembaga saja, benar. semuanya harus terlibat. Betul. Nah itu terkait dengan yang di lapangan Ibu. Harapannya apa Bu untuk biar kita tuh bisa menolkan ini, bagaimana strategi dan harapan jenengan sekali, khususnya yang berkaitan di lapangan jenengan. Nah itu gimana? Gini, jadi ini mungkin maju lagi ya untuk pendaftaran nikah dulu ya. Jadi kalau kebanyakan kan orang-orang ketika anaknya sudah hamil itu kan bingung juga. Iya. Ini mau dinikahkan atau gimana? Iya. Kadangkala kan biar tetangga nggak tahu, biarlah wes nggak dinikahkan dulu sampai anaknya lahir. Sampai lahir. Kadangkala seperti itu Bu. Itu malah yang jadi bahaya. Karena nantinya kan kasihan juga masa depan anak-anak tersebut. Iya. Dan kebanyakan itu yang menjadi korban anak-anak juga si perempuan. Iya. Jadi kalau di desa tersebut, salah satu desa ada anak yang masih umur 16 tahun mau nikah, itu kan ke desa dulu. Jadi ke desa dulu, terus sama Pak Mudin didaftarkan ke KUA. Di KUA memang jelas-jelas ditolak. Kok bisa ditolak? Iya, tapi dibuatkan rekom untuk ke pengadilan untuk minta dispensasi nikah. Ketika di pengadilan tersebut begitu bukti-bukti sudah kuat semuanya, itu setelah itu diberi keputusan boleh dinikahkan. Kembali ke KUA lagi dan KUA berani untuk menikahkan dia atau mencatat pernikahannya. Iya, mencatat. Tapi kalau memang tidak dapat dispen dari pengadilan, ya kita juga nggak berani Mas. Nah itu. Gitu. Iya. Jadi upaya kita nggih, itu tadi dengan sosialisasi ke lembaga-lembaga masyarakat, ke lembaga pendidikan, juga cuman tidak itu saja, kita juga masuk ke lembaga-lembaga pondok pesantren. Meskipun di pondok pesantren tersebut kan nggak cuma hanya anak dari wilayah Kecamatan Poncokusumo saja. Jadi kita juga masuk ke orang-orang tua atau santri-santri dan juga ke wali santrinya. Kita bekerja sama dari semua lini. Kita bekerja sama. Ini kesadaran dari anaknya, orang tuanya juga. Itu memang penting sekali untuk ditumbuhkan. Apalagi ini juga nggak main-main, ini 900. Itu banyak sekali loh. Kemudian, nah terakhir mungkin closing statement juga dari Bu Budiati. Harapan dari Lembaga Perlindungan Anak sendiri bagaimana Bu terkait dengan kasus ini khususnya? Ya, sedikit saya yang mengenai dispensasi kawin tadi ya.
Jadi sekarang ini di beberapa daerah atau beberapa desa, apalagi di Trenggalek ya, Trenggalek itu sudah 0 perkawinan anak di desanya itu. Jadi mungkin nanti juga kita akan bawa desa-desa yang lain itu untuk belajar dari Trenggalek. Jadi Trenggalek itu mempunyai sistem atau alur mekanisme penanganan anak yang mengajukan dispensasi kawin. Di antaranya tadi sudah diinfokan Bu Nurul tadi bahwa memang tidak semudah itu. Jadi langsung dapat begitu ya. Kan tapi memang ada setelah dari kelurahan itu ada mekanisme, dia harus ada semacam konseling dulu. Jadi dari tim psikologi dan juga dari DP3, dari pemerhati anak yang lain untuk bagaimana anak ini apakah memang tidak resiko ketika itu dikawinkan. Jadi dari beberapa pemeriksaan kesehatan juga, dinas kesehatan juga. Nah, ada beberapa desa yang itu meskipun dispensasi kawin ketika dia sudah dipenuhi syaratnya tadi, itu tetap di situ menandatangani fakta integritas bahwa tetap harus melanjutkan sekolah. Jadi tetap harus sekolah. Jadi haknya tidak harus tetap boleh terpenuhi, meninggalkan sekolah. Karena ketika dia tidak sekolah, memang itu akan menghancurkan semuanya. Karena dia tidak dapat pendidikan yang layak. Kalau tidak dapat pendidikan yang layak, pasti dia tidak dapat pekerjaan. Meskipun tidak kerja, dia mengasuh anak pun beda dengan orang yang sekolah dan tidak sekolah. Nah, ini makanya tetap menandatangani, tetap harus dia mau sekolah, baik itu anaknya dan juga orang tuanya. Sehingga ini tadi ada semacam itu solusi, tapi solusi yang tidak solusi juga sih, karena dilema etiknya kan ada di situ. Secara etik anak tidak boleh dikawinkan. Secara faktanya memang kalau tidak dikawinkan ini ada dimensi-dimensi yang itu menambah masalah baru ya Bu, di masa makanya depan. Regulasi itu ditegakkan, makanya ada mekanisme yang mengatur tadi ya. Jadi bagaimana ini ya, harapan kami dari Lembaga Perlindungan Anak dan juga di program Berani 2 ini kan memang mencegah dan merespon tadi. Jadi pemerintah dan juga masyarakat, apalagi di keluarga ya, di keluarga itu kan sangat penting karena itu awal dari persoalan ada di kepengasuhan itu. Jadi itu harus sama-sama mencegah itu dengan cara tadi mengedukasi, menyadarkan, memberi hak-hak yang baik pada anak, memberi contoh yang baik pada anak supaya tidak ditiru dan sebagainya, hal-hal yang buruk itu. Jadi dicegah untuk pencegahan. Tapi selain dicegah, kita itu kan kadang lupa dengan anak-anak yang berisiko. Anak-anak yang berisiko itu anak-anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya. Anak-anak yang itu di daerah lokalisasi misalnya. Anak-anak yang itu di daerah lingkungan yang tidak mendukung dia untuk tumbuh kembang dengan baik. Keluarga yang itu bertengkar terus, ya itu anak resiko. Nah, anak resiko ini sebenarnya intervensinya harus ada pendampingan. Nah, terus juga yang terakhir adalah anak-anak yang korban tadi. Ya, anak-anak yang korban ini adalah ranahnya respon tadi, harus direspon. Dan harapannya dengan kita bergerak bersama di lintas sektoral, lintas OPD, lintas masyarakat ini, lintas lembaga layanan, ini bisa bersama-sama untuk bersatu padu, satu kata untuk pencegahan pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Mungkin tidak ada yang menyatukan ya. Yang menyatukan kita itu kan kadang ketika persoalan anak itu kan semua orang punya anak. Semua orang meskipun tidak punya anak, dia juga pernah jadi anak-anak. Jadi ini yang harus kita gulirkan bahwa harapannya ya untuk mencegah dan merespon ini dan juga melindungi anak-anak yang di sekitar kita. Intinya adalah anak dia itu adalah anak kita juga. Kalau kita sudah berprinsip seperti itu kan kita aware, peduli gitu loh. Ketika ada persoalan, karena sekarang itu sudah bergeser Pak. Ketika dulu itu kita kan mesti kalau anak tetangga tidak pulang, belum pulang, anakmu nengdi gitu kan, anakmu kemana gitu. Nah ini juga bergeser budayanya. Sekarang tuh kalau kita bertanya, ngapain tanya, itu kan anak-anakku sendiri. Apalagi kalau dia melakukan kekerasan,
anak tetangganya tahu, dia bingung mau melapor kemana dan sebagainya. Sekarang tuh sudah banyak laporan ya, misalnya hotline pelaporan ya, misalnya di Sapa 129. Jadi cukup menekan angka, kalau pusatnya kan di Jakarta, berarti tinggal 021 129. Jadi untuk bisa menginformasikan ada persoalan apa, karena ketika kita lapor atau kita ini kadang ada yang takut, kadang juga ada yang tanya malah dimarahi oleh tetangga malah jadi inilah yang harus ada layanan hotline tadi. Kalau di sini kan juga ada layanan di DP3A juga lembaga-lembaga yang lain. Nah, di lembaga layanan yang sekarang kita kuatkan ini harapannya juga perannya itu. Dia mempunyai peran untuk menerima hotline lokal itu Bu ya, maksudnya. Menerima pelaporan, lalu dia me-assessment awal, setelah itu ini harus dirujuk kemana, siapa yang mempunyai kapasitas apa, lembaga mana, itu harapannya. Dan yang terakhir adalah bahwa anak ini adalah masa depan kita. Jadi harus kita jaga, harus kita berikan nafas yang itu tumbuh kembangnya dengan baik, dan kita kan juga tidak akan kita akan merugi ketika kita meninggalkan generasi dan anak-anak yang itu tidak baik. Itu harapannya. Wah, luar biasa penjelasan dari Bu Budianti untuk closing statementnya, dan juga Bu Nurul selaku yang di lapangan ya sebagai penyuluh KUA di Kecamatan Wajak. Itu tadi teman-teman terkait dengan tingginya. Oh ya, silakan Ibu, silakan. Upaya kita, monggo. Baik sosialisasi tersebut, juga kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang menarik keterampilan. Anak-anak yang sudah putus di tengah jalan sekolahnya, itu bisa dia meneruskan ke paket. Kebetulan kan di Kecamatan Poncokusumo yang banyak juga Desa Ndawan, dan di Desa Ndawan itu sudah menyediakan PKBM itu paket BA dari A sampai B dan C. Jadi anak-anak nanti yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMP, formal, yang formal bisa kejar paket tersebut. Atau waktu kita sosialisasi itu kita berikan pengarahan juga, kalau memang benar-benar anaknya nggak mau sekolah, ya sebaiknya diberi keterampilan, dikhususkan, atau tetap tapi dia dimasukkan ke pondok pesantren. Karena sekarang di pondok pesantren itu, meskipun di pondok tersebut tidak ada pendidikan formalnya, tapi ada pendidikan non formal, itu kitab-kitab. Kalau memang mau ke pondok ke sekolah formalnya, tetap ikut paket-paket tadi. Itu jadi itu solusinya ya, salah satu solusi. Jadi kita tetap waktu sosialisasi juga kita berikan seperti itu kepada masyarakat, agar hak-haknya anak ini tetap terjaga, tetap terpenuhi. Wah, luar biasa ini. Nggak kerasa ini diskusi kita panjang, tapi semoga ini berbobot dan bisa menjadi atensi khususnya bagi pemangku kebijakan dan masyarakat, nawa-nawa sekalian. Mari kita sama-sama untuk menjaga dan Bu ya istilahnya ya, untuk hak anak tadi, biar kita tetap menjadi bangsa dengan penerus yang baik, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak Jagoan Kreatif pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.